Hari ini kita akan belajar tentang pengertian statistika dan jenis-jenisnya. Anggota kelompoknya ada saya, Iqbal Salman Abdurrahman, ini Nur Laila, ada Rindi Hediani, dan Sinti Dian. Apa itu statistika? Jadi secara etimologis, kata statistik berasal dari bahasa Yunani status atau dalam bahasa Inggris state yang artinya negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data yang mempunyai arti penting dan kegunaan besar dalam suatu negara. Jadi statistika itu adalah ilmu, sedangkan statistik adalah kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. So, ini ada mengutip dari kata Lin in 2008. Statistics is the science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting numerical data to assist in making more effective decisions. Oke, selanjutnya ini ada pengelompokan statistika. Jadi statistika deskriptif itu statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Data statistika deskriptif dapat disajikan dalam beberapa bentuk, bisa melalui histogram, polygon, bar chart, pie chart, OGIF, atau stem leaf. Terima kasih untuk waktunya. Untuk pengelompokan statistika yang selanjutnya yaitu statistika inferensial. Apa itu statistika inferensial? Yaitu statistika yang menggunakan data dari suatu sampel untuk menarik kesimpulan mengenai populasi dari mana populasi tersebut diambil. Nah, sebelumnya tadi yaitu statistika deskriptif, yaitu dengan kata kunci menggunakan data suatu kelompok. Nah, kalau statistika inferensial itu menggunakan data dari suatu sampel. Sebagai contoh, yaitu untuk menganalisis hubungan pertambahan berat badan ibu hamil dengan berat lahir di daerah Cibinong diambil sampel dari RSUD Cibinong. Untuk jenis-jenis data statistik dan alat pengukurannya akan dipresentasikan oleh teman saya. Time is yours. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertama, jenis data statistik berdasarkan sifatnya itu ada dua. Untuk data kuantitatif itu adalah semua data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi kalau kalian ada data yang itu bentuknya adalah angka-angka, itu termasuk data kuantitatif. Sedangkan untuk data kualitatif itu adalah semua data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Kemudian ada jenis data berdasarkan sumbernya. Data primer yaitu data-data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Contohnya adalah data hasil wawancara. Jadi kalau data primer itu peneliti mendapatkannya secara langsung, dia yang mencari data tersebut. Untuk data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari orang atau tempat lain, misalnya data kesehatan di rumah sakit. Itu di mana peneliti itu tidak mencarinya sendiri, tapi dia meminta dari atau mengambil dari sumber lain, seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis skala pengukuran, itu ada 4. Yang pertama skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Contoh, variabel jenis kelamin. Jadi kalau skala nominal itu hanya pengelompokan saja, tidak ada peringkat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, seperti itu. Kemudian skala ordinal. Nah, skala ordinal ini merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Contoh, dalam variabel nilai, huruf mutu pada perkuliahan, yaitu nilai A, B, C, D, dan E. Jenis skala selanjutnya, yang pertama, yaitu adalah skala interval. Nah, skala interval merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai 0 atau mutlak. Nah, contoh yang paling umum itu pada skala interval, misalkan suhu. Kemudian, skala rasio. Nah, skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan.
Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan skala-skala lainnya. Nah, contohnya, nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai Tony adalah 100. Kemudian, populasi dan sampel. Definisi dari populasi dan sampel itu sendiri, populasi merupakan keseluruhan objek yang pada nantinya akan diteliti, sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah penelitian lantaran dianggap mampu mewakili populasi. Jadi, sampel itu merupakan bagian dari populasi ya. Kemudian contohnya, populasinya mahasiswa S1 di Indonesia. Nah, kita bisa menggunakan sampel 100 mahasiswa S1 dari 3 universitas berbeda di Jawa Tengah yang menjadi sukarelawan dalam penelitian tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.